Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tulisan bagus banget dari Said Hasan As-Seqaf, ulama Yordania. Beliau masih hidup sampai sekarang. Ini saya terjemahkan berkenaan dengan apakah akan gugur kewajiban sholat Jumat manakala hari raya pas jatuh pada hari Jumat juga, sebagaimana hari raya besok ini hari Jumat kita pas hari raya Aidul Kurban. Apakah sholat Jumat itu akan gugur kewajibannya? Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La tasqutul jum'atu bil aidi bal hiya wajibatun. Tidak akan gugurlah oleh Jumat. Tidak akan gugurlah oleh kewajiban sholat Jumat bil aidi dengan sebab hari raya. Hari raya terjadi pada hari Jumat juga. Bal hiya wajibatun. Bahkan dianya sholat Jumat itu wajib. Sholatul aidi sunnatun muakkadatun. Bermula sholat aid, sholat hari raya itu sunnah muakkad. Wa sholatul jum'ati wajibatun ma'murun biha fil Qur'anil Karim. Dan bermula sholat Jumat itu wajib, lagi diperintahkan dengannya sholat Jumat fil Qur'an dalam Qur'an yang mulia. Wal wajibu la yaskutu bis sunnah. Dan bermula yang wajib itu tidak akan gugur ia dengan sebab yang sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk salat mi yaumil jum'ah di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu ila dzikrillah, kepada mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan olehmu akan jual beli. Zalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ini dalil tentang kewajiban salat Jumat. Hadzal amrul ilahiyyu la yasqutu bihadisi uhada fihi ma fihi. Bermula ini ayat tadi di atas itu perintah Tuhan, tidak akan gugur ia dengan hadis Uhad fihi ma fihi, yang dalam hadis Uhad itu ada sesuatu yang ada di dalamnya. Artinya hadis yang masih diperdebatkan. Tidak bisa kewajiban perintah Allah yang jelas dalam Al-Quran digugurkan oleh hadis-hadis Uhad. Sementara hadis Uhad itu juga kontroversi. Wa qala al-Bukhari fi sahihih, dan telah berkatalah oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau, yaitu nomor hadis 5573. Apa yang beliau katakan? Haddatsana Hibban bin Musa akhbarana Abdullah. Telah menghadis akan kami oleh Hibban bin Musa, memberitahu akan kami oleh Abdullah. Qala, berkata ia, akhbarani Yunus, memberi kabar akan kami oleh Yunus daripada Zuhri. Qala, berkata ianya Zuhri, haddatsani Abu Ubaid, telah menghadis akan aku oleh Abu Ubaid, yaitu Maula ibni Azhar. Apa yang beliau katakan? Syahidatul aida ma'a Utsman. Ini kata Abu Ubaid. Syahidatul aida, ini bunyi hadisnya. Syahidatul aida ma'a Utsman bin Affan. Aku bersaksi, aku saksikan, maksud aku saksikan, aku hadiri akan Aid, salat Aid bersama Utsman bin Affan. Fakana dzalika yaumul jum'ah, maka adalah demikian itu hari Jumat. Kata beliau ikut salat Aid bersama Utsman bin Affan, dan hari itu pas hari Jumat sekaligus hari raya. Fasalla qabla al-khutbah, maka salat ianya Utsman sebelum khutbah. Maksudnya sebelum khutbah. Sebelum khutbah, artinya salat Aid itu memang duluan salat baru khutbah. Fasalla qabla al-khutbah, maka salat ianya Utsman sebelum khutbah. Summa khataba, kemudian berkhutbah ianya Utsman. Faqala, maka berkata ianya Utsman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi aidani. Wahai manusia, sesungguhnya ini itu hari yang sungguh telah berkumpul bagi kamu padanya hari oleh dua hari raya. Kata Utsman radhiyallahu an, hari ini telah berkumpul pada kalian semua dua hari raya, yaitu hari raya, apa hari raya kurban nggak jelas di sini, apa hari raya Idul Fitri nggak jelas, tapi hari raya bersama hari Jumat. Faman ahabba ayyantadhiral jum'ah min ahlil awali falyantadhir. Maka
siapapun yang kepengen ia bahwa menunggu ia akan sholat Jumat min ahlil awali falyantadhir, maka hendak menanti ia. Wa man ahabba ayyarji'a faqad adzintu lahu, dan barang siapa yang suka ia bahwa kembali ia faqad adzintu lahu, maka sungguh telah aku beri izin baginya. Jadi kata Utsman dalam khutbah beliau, siapa yang pengen menunggu salat Jumat daripada penduduk-penduduk sekitar, mungkin ini orang pelosok kampung awali. Siapa yang pengen menunggu salat Jumat sesudah salat Ain ini, falyantadir, maka silakan menunggu ia. Wa man ahabba ayyarji'a, dan siapa yang pengen kembali ke rumahnya, maka aku beri izin baginya, enggak usah balik lagi untuk salat Jumat. Kalau kita pahami dari hadis ini sepintas, bila sholat hari raya terjadi pada hari Jumat, maka boleh tidak sholat Jumat. Begitu sepintas. Wa amma mahtajja bihi man asqatal jum'ah bihadisi Abi Daud, dan adapun yang berhujjah dengannya adapun hadis-hadis yang menjadikan hujjah dengannya oleh man asqatal jum'ah, oleh orang-orang yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat, yaitu dengan hadis Abi Daud nomor hadis 1070. Dan dengan hadis Ahmad dan hadis Ad-Darimi, qala Abu Daud, berkatalah oleh Abu Daud. Jadi ada juga orang yang menjadikan hujjahnya yaitu hadis Abu Daud, hadis Ahmad dan hadis Ad-Darimi, yaitu sebagai dalil tentang keguguran salat Jumat. Qala Abu Daud, berkatalah oleh Abu Daud, yang tertulis di sini yaitu lafaz Abu Daud. Apa kata Abu Daud? Haddatsana Muhammad bin Katsir, telah menghadis akan kami oleh Muhammad bin Katsir. Akhbarana Israil, telah memberitahukan akan kami oleh Israil. Haddatsana Utsman bin Mughirah, telah menghadiskan akan kami oleh Utsman bin Mughirah. An Iyas bin Abi Ramlah Asyami, dari Iyas bin Abi Ramlah Asyami, orang Syam. Qala, berkata ianya Iyas bin Abi Ramlah, syahidat Muawiyah bin Abi Sufyan, telah menyaksikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam, dan dianya Muawiyah bertanya ia kepada Zaid bin Arqam. Qala, syahid itu. Qala Iyas, berkata Iyas bin Abi Ramlah, apa yang beliau katakan? Syahid itu Muawiyah, aku melihat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu bertanya kepada Zaid bin Arqam. Qala, berkata ianya Muawiyah berkata, syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidaini ijtama'a fi yaumin. Jadi Iyas bertanya, Iyas melihat Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam. Apa yang Muawiyah tanyakan? Syahidta, apakah engkau pernah melihat atau pernah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidaini, dua hari raya, ijtama'a yang berkumpul keduanya fi yaumin, pada satu hari? Apakah engkau pernah bersama Rasul di mana pada hari itu bertemu dua hari raya dalam satu hari? Qala, berkata ianya Zaid bin Arqam, na'am, iya pernah. Qala, berkata ianya Muawiyah kembali, fa kaifa sana'a, maka bagaimana berbuat ianya Rasul? Qala, berkata ianya Zaid bin Arqam, shallal aida, Nabi salat ia akan Aid, summa rakhasa fil jum'ah, kemudian memberi keringanan ya Nabi pada masalah salat Jumat. Faqala, maka berkata ayahnya Nabi, man syaa ayyusalliya falyusalli, siapa-siapa yang kepengen ia untuk salat ia, maka hendak salat ia. Siapa yang kepengen salat Jumat silakan, yang enggak pengen juga boleh. Begitu sepintas dalam hadis Abu Daud. Nah, ini penjelasan Said Hasan As-Saqaf. Iyas bin Abi Ramlah Asyami alladzi fi isnadihi majhulun ala tahqiq. Bermula Iyas bin Abi Ramlah Asyami itu alladzi, itu orang-orang, fi isnadihi, yang dalam isnadnya itu majhul ala tahqiq. Kalau dikaji Iyas bin Abi Ramlah Asyami ini termasuk orang yang majhul. Auradahu Ibnu Hibban fi siqat, mendatangkan akannya Iyas oleh Ibnu Hibban dalam siqat. Kalau menurut Ibnu Hibban, Iyas ini masuk dalam kategori orang siqat, terpercaya. Wa qala Ibnu Munzir majhulun, menurut Ibnu Munzir Iyas ini majhul. Wa wafaqahu Ibnul Qattan, muwafaqat akannya Ibnu Munzir oleh Ibnu Qattan. Menurut Ibnu Qattan juga Iyas ini majhul. Wa tabi'ahum az-Zahabi fil Mizan, dan mengikuti akan keduanya Ibnu Munzir dan Ibnu Qattan oleh Az-Zahabi dalam kitab Mizan. Imam Zahabi dalam kitab Mizannya menyatakan bahwa Iyas juga majhul. Falam yata'aqqab Ibnu Munzir,
dan tidak membantah ianya Az-Zahabi akan Ibnu Munzir dalam kitab Mizan tersebut. Wa bimisli akhbari wa riwayati hadzal rajul la yasqutu ma tuqarriru fil Qur'anil Karim. Wa bimisli, dan dengan seumpama khabar-khabar dan riwayat-riwayat ini laki-laki yaitu Iyas. Nah, dengan sebab ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat orang seperti ini, orang seperti Iyas yang diikhtilafkan orang, ada yang mengsikatnya, ada yang memajhulkannya. Dengan orang seperti ini la yasqutuma, tidak akan gugurlah sesuatu tukurira yang telah tetap ya dalam Qur'anul Karim. Tidak bisa. Karena riwayat-riwayat ini kita menggugurkan sesuatu yang sudah jelas kewajibannya dalam Al-Qur'an, yaitu salat Jumat. Unzur tahdzibat tahdzib. Hendaklah lihat olehmu akan kitab Tahdzibat Tahdzib jilid 7 halaman 141. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhazzab, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab jilid 4 halaman 491. Apa kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muhazzab? Qala Asy-Syafi'i wal ashab, telah berkatalah oleh Asy-Syafi'i dan ashab, idza tafaqa yaumu jum'atin yauma aidain wa hadara ahlul qura alladhi talzamuhumul jum'ah libulughin nida'il balad fasallul aida lam tasqutil jum'ah bila khilafin an ahlil balad wa fi ahlil qura wajhani. Berkatalah Syafi'i dan ashab, apabila ittafaqa, apabila sepakatlah oleh hari Jumat dan hari Ain, idza tafaqa, ketemu hari Jumat akan hari raya, bila hari raya pas terjadi pada hari Jumat seperti yang akan terjadi esok. Wa hadara ahlul qura, dan telah hadirlah oleh penduduk desa alladzina tulzimuhum, penduduk desa yang wajib akan mereka oleh Jumat libulughin nida'il balad, karena sampai azan balad. Jadi bila dalam satu daerah diazankan, setiap daerah yang mendengar azan itu wajib Jumat. Nah, kata beliau di sini, bila pada hari Jumat terjadi hari raya dan hadirlah penduduk desa yang wajib kepada mereka untuk melaksanakan Jumat karena sampai panggilan. Fasallul aida, maka salatlah oleh mereka akan salat hari raya. Lam tasqutil jum'ah, niscaya tidak gugurlah oleh salat Jumat bila khilafin, tanpa khilaf an ahlil balad, dari penduduk negeri itu. Nah, jadi sesudah sholat Aid, kemudian sholat Jumat itu tetap tidak ada gugur. Tidak ada khilaf kalau pada penduduk setempat. Orang-orang yang rumahnya dekat masjid itu sepakat bahwa mereka tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Kalau penduduk desa gimana? Yang jauh dari masjid. Wa fi ahlil qura wajhani, dan pada penduduk desa itu ada dua pendapat. Kalau orang yang jauh tadi yang mendengarkan nida, ada dua pendapat. As-sahih al-mansus li Syafi'i fil ummi wal qadim innaha tasqutu. Bermula pendapat yang sahih yang dinaskan al-mansus li Syafi'i, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab dan dalam pendapat kadim, innaha, bahwa sungguhnya Jumat itu gugur ia. Menurut Imam Syafi'i untuk penduduk desa tadi gugur. Nah, yang wajib Jumat karena mendengarkan azan sudah hadir, masih boleh pulang menurut Imam Syafi'i. Artinya gugur kewajiban Jumat bila Jumat terjadi pada hari raya juga. Wasani, pendapat Sani, la tasqutu, tidak gugur ia. Pendapat Sani tidak gugur salat Jumat. Wa daliluha fil kitab, bermula dalilnya pendapat kedua ini itu dalam kitab Al-Qur'an. Wa ajabaha dzasani an qauli Utsman wa nasi Syafi'i fahamalaha ala man la yablughun nida. Bagaimana pendapat Sani ini menjawab tentang perkataan Utsman dalam hadis di atas dan nas Imam Syafi'i. Wajah bahada Sani, menjawab oleh ini Sani angkauli, daripada perkataan Utsman dan daripada nas Syafi'i. Bagaimana jawabannya? Fahamalaha, menanggungkan ianya Sani akan keduanya ucapan Utsman dan nasnya Imam Syafi'i ala man la yablughun nida, kepada orang-orang yang tidak sampai kepadanya oleh azan. Jadi boleh tidak sholat Jumat pada hari raya, khusus kepada orang-orang yang jauh dari masjid. Mereka tidak wajib memang hadir karena tidak mendengarkan azan. Nah, orang itu ketika datang sholat Aid itu boleh untuk pulang lagi dan tidak kembali lagi untuk sholat Jumat. Fa khulasatul kalami annal jum'ata fardun 'alal qadiri 'alaiha bisyurutil ma'rufah wa hiya ma'murun biha fil Qur'anil Karim wa la tasqutu bihadisin la yakum.
Kesimpulan menurut Syekh Hasan As-Segaf. Bermula khulasatul kalam. Bermula kesimpulan kalam itu bahwa sungguh Jumat itu fardu. Alal qadiri alaiha, kepada orang yang mampu di atasnya sholat Jumat. Bisyurutil ma'rufah, dengan syarat-syarat yang sudah ma'ruf. Jadi kesimpulannya sholat Jumat itu fardu kepada orang yang mampu melaksanakannya dengan syarat-syarat yang sudah ma'ruf. Wahya ma'murun biha, dan dianya Jumat itu diperintahkan dengannya Jumat dalam Quranul Karim. Dan la taskutu, tidak gugur ianya sholat Jumat dengan sebab hadis la yakumu, dengan sebab hadis yang tidak tegak ianya hadis. Maksud hadis yang tidak tegak, hadis yang masih diperselisihkan. Begitu mungkin lebih kurang terjemahannya kalau tidak salah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.